dinamika yang terjadi mengenai permasalahan di ASDP yang telah terjadi di periode bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 3 terpidana kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Mereka adalah ex-direktur utama PT ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah memvonis Ira Puspadewi dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan serta denda 500 juta rupiah. Sedangkan Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono masing-masing divonis penjara 4 tahun dan denda 250 juta rupiah. Pemberian rehabilitasi ketiga jajaran direksi ASDP itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun, saat kabar tersebut diumumkan, belum ada surat keputusan Presiden yang bisa diakses oleh publik. Prasetyo Hadi mengatakan alasan dibalik pemberian rehabilitasi ini adalah saran dari DPR kepada Presiden Prabowo. Usulan itu yang disampaikan lewat surat, kemudian dibicarakan dalam rapat terbatas Presiden dengan jajarannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, lembaganya menerima berbagai pengaduan dan aspirasi menyoal permasalahan di ASDP yang terjadi pada Juli 2024. Menurut Dasko, setelah menerima aspirasi dari kelompok masyarakat, pimpinan DPR kemudian meminta kepada Komisi 3 yang membidangi hukum untuk mengkaji perkara tersebut mulai dari tahap penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus ini mengaku belum menerima salinan Kepres hingga Rabu 26 November 2025 pukul 15.31 WIB. Surat tersebut seharusnya menjadi dasar proses untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap para terpidana. Menteri Hukum Supratman Andi mengatakan, ia juga belum menerima salinan Kepres tersebut. Supratman menjelaskan bahwa Kepres tersebut sudah terbit, tetapi Kementerian Sekretariat Negara masih memproses pengirimannya. Lantas, apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, salah satunya pada pasal 1 angka 23. Pasal tersebut berbunyi, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila ia diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan.
Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan menurut ketentuan dalam pasal 97 KUHP. Seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang memenuhi kriteria penerima rehabilitasi juga berhak menuntut ganti kerugian. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 95 KUHP. Rehabilitasi diberikan kepada terpidana yang telah mendapat kepastian hukum dalam bentuk putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Namun, dalam prosesnya, terdapat kekeliruan hukum atau terpidana dinyatakan tidak bersalah. Walhasil, terpidana sudah dirugikan oleh proses hukum dan berhak dipulihkan nama baik, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Dalam kasus ini, Ira dan 2 rekannya tidak terbukti menerima seperser pun uang hasil korupsi tersebut, meski dinyatakan terbukti memperkaya orang lain. Menurut hakim, perbuatan terdakwa bukan kesalahan murni untuk melakukan korupsi, tapi kelalaian tanpa kehati-hatian dalam prosedur dan tata kelola aksi korporasi PT ASDP. KPK sebelumnya mendakwa ketiganya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,2 triliun rupiah dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry pada periode 2019 hingga 2022. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan, Presiden berwenang memberi rehabilitasi kepada Ira dan kawan-kawan karena putusan terhadap mereka sudah ingkrah. Putusan Pengadilan Tipikor dinilai sudah ingkrah karena ketiga terdakwa maupun jaksa penuntut umum KPK tidak mengajukan banding. Menurut Yusril, dengan rehabilitasi ini, ketiga direksi nonaktif PT ASDP tersebut tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan hakim.